Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini terkait dengan mutasi PNS dan P3K ya. Walaupun setahu saya P3K belum ada aturan atau regulasi terkait dengan mutasi atas permintaan sendiri gitu ya. Tetapi hari ini kembali ada informasi atau berita menarik berkaitan dengan mutasi PNS dan P3K ini. Jadi ada PLT Kepala BKPSDM di Kabupaten Jayapura yang meminta agar ada moratorium mutasi PNS dan P3K di Kabupaten Jayapura ini. Hal ini dilakukan karena sudah cukup banyak pejabat atau ASN yang berdinas di Kabupaten Jayapura. Dan ternyata setiap hari rata-rata ada 5 ASN yang mengajukan mutasi untuk masuk ke Kabupaten Jayapura. Dan jika ditotal selama setahun mencapai 1.000 pengajuan mutasi masuk ke Kabupaten Jayapura. Sehingga tentunya jika hal ini disetujui, semuanya disetujui terus gitu ya, maka akan terjadi penumpukan ASN di Kabupaten Jayapura. Dan saat ini sudah 6.000 lebih ASN yang berdinas di Kabupaten Jayapura. Jika terus bertambah, dikhawatirkan anggaran untuk menggaji para ASN ini akan membengkak. Sehingga tentunya hal-hal lainnya yang butuh anggaran dari APBD di Kabupaten Jayapura akan berkurang, sehingga tentunya pelayanan publik akan semakin kurang baik gitu ya. Sehingga harapannya di awal tahun 2025 ada moratorium mutasi PNS dan P3K yang masuk ke Kabupaten Jayapura. Dan bagaimana menurut pendapat teman-teman? Apakah teman-teman setuju jika pemerintah Kabupaten Jayapura melakukan moratorium mutasi PNS dan P3K? Dan untuk lebih jelasnya terkait dengan hal ini, kali ini kita akan coba lihat beritanya ya. Langsung saja, bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi berkaitan dengan usulan moratorium ya bagi PNS dan P3K untuk melakukan mutasi gitu ya. Kita coba bacakan ya. Pejabat usul moratorium mutasi PNS dan P3K mulai berlaku awal 2025. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pemerintah Kabupaten Jayapura Provinsi Papua mengusulkan penghentian sementara atau moratorium mutasi aparatur sipil negara ke Kabupaten Jayapura. Diketahui, ASN terdiri dari PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Pelaksana tugas Kepala BKPSDM Kabupaten Jayapura Budi P. Yoku mengatakan usulan tersebut untuk mengantisipasi pemindahan ASN ke Kabupaten Jayapura. Alasannya, karena jumlah ASN di Kabupaten Jayapura telah mencapai 6.845 orang. Dengan adanya pemekaran Provinsi Papua dan terbentuknya beberapa provinsi baru di tanah Papua, berdampak luas pada semua sektor terutama ASN yang ingin pindah ke sini, Kabupaten Jayapura, kata Yoku di Sentani, Papua, Rabu 18 Desember 2024. Yoku menyebutkan, pihaknya menerima sedikitnya 5 permohonan mutasi pegawai ke Kabupaten Jayapura setiap hari. Jika diakumulasikan per tahun, akan terdapat 1.000 permohonan pemindahan pegawai ke Kabupaten Jayapura. Dia menjelaskan, berdasarkan data September 2024, jumlah ASN, PNS dan P3K di Kabupaten Jayapura berjumlah 5.553 orang. Sedangkan pegawai honorer yang akan diangkat pada 2024-2025 sebanyak 1.292 orang. Sehingga total ASN di Kabupaten Jayapura itu sebanyak 6.845 orang. Selanjutnya, jika tidak dibatasi, ASN yang pindah ke Kabupaten Jayapura akan berdampak pada APBD Kabupaten Jayapura beberapa tahun ke depan. Dengan tidak imbangnya belanja pegawai dan belanja publik dan tingkat kesejahteraan ASN di Kabupaten Jayapura, katanya. Dia menambahkan,
Pihaknya akan merumuskan kebijakan teknis bidang kepegawaian khususnya gaji dan tunjangan-tunjangan. Kami akan merancang aturan untuk melakukan moratorium mutasi ASN ke Kabupaten Jayapura. Dan jika disetujui pimpinan diharapkan efektif diterapkan di awal 2025, ujarnya. Ya, jadi itulah ya berita atau informasi berkaitan dengan rencana adanya moratorium mutasi PNS dan P3K yang masuk ke Kabupaten Jayapura awal tahun 2025 gitu ya. Hal ini dilakukan karena memang ASN di Kabupaten Jayapura jumlahnya sudah membludak sekitar 6.800-an. Dikhawatirkan jika semakin banyak maka akan berdampak terhadap anggaran gitu ya. Anggaran untuk menggaji ASN semakin besar, kemudian anggaran untuk pelayanan publik jadi semakin kecil atau semakin berkurang. Sehingga khawatirnya pelayanan publik akan semakin tidak baik gitu ya. Dan bagaimana menurut pendapat teman-teman? Apakah teman-teman setuju dengan adanya usulan moratorium mutasi ini? Bagi yang punya pendapat terkait dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.